Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Wah, teman-teman, kita udah ada di bab terakhir nih. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas di bab kali ini adalah tentang Total Quality Management pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Yuk langsung aja simak video ini ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian dari Total Quality Management. Total Quality Management di sini merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya ini ada implementasi Total Quality Management di lembaga kependidikan. Yang pertama itu adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Dan yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, yang ini ada 3 tahapan prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management. Yang pertama ada persiapan. Langkah yang harus dilakukan adalah membentuk tim dan melaksanakan pelatihan Total Quality Management bagi tim. Kemudian yang kedua ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Dan yang ketiga yaitu implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan pada kualitas dalam lingkup tertentu berdasarkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun steering commit, mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koreksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang diharapkan secara berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum pada Total Quality Management. Yang pertama ini ada leadership atau kepemimpinan, yaitu kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Yang kedua ada rekrutmen atau pelatihan. Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualitas sistem memerlukan rincian pemilihan staf, pelatihan, kompetensi, dan motivasi serta kebijakan untuk pengembangan karir. Dan yang ketiga ada sistem reward. Lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada aturan organisasi. Keberhasilan penerapan Total Quality Management dalam lembaga pendidikan lebih banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan didesain secara komprehensif dan terintegrasi. Dan yang kelima itu ada budaya kerja. Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling mempercayai, saling perhatian, dan saling membantu untuk mencapai satu tujuan. Nah, selanjutnya itu ada pilar Total Quality Management. Teman-teman bisa lihat gambar di PPT ini. Yaitu ada organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Produk adalah titik sentral untuk tercapainya tujuan dan mencapai organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasilkan tanpa pengendalian mutu di dalam proses.
Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain dan kalau salah satu lemah, dengan sendirinya pilar yang lain juga lemah. Nah, kemudian ada hambatan implementasi total quality management pada lembaga pendidikan, yaitu ada dua. Yang pertama, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan. Selama ini masih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Nah, yang selanjutnya ini ada penerapan total quality management, yaitu yang pertama ada curah pendapat. Curah pendapat adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Curah pendapat dipakai antara lain untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Yang kedua ada diagram alur, satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga ada analisis SWOT, adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Dan yang keempat ada ranking preferensi, merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Kemudian yang kelima yaitu ada analisis tulang ikan, juga dikenal sebagai diagram sebab akibat, merupakan alat analisis yang dikategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Kemudian yang keenam ada penilaian kritis, alat bantu analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan, atau jasa. Yang ketujuh ada benchmarking, proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Dan yang terakhir ada diagram analisa medan jaya, suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah atau peluang. Nah teman-teman, gimana materi terakhir kali ini? Mudah dipahami atau enggak? Seperti biasa, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di mata kuliah lainnya. Dadah!